kepada guru Ibu Islam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sekali lagi. Baik, sehat, luar biasa. Iya. Ibu minta semua untuk berdiri dan bernyanyi. Iya. Apa kabar? 1, 2, 3. Iya. Ibu minta satu orang maju ke depan untuk berdoa. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Iya. Hari ini Ibu bertanya apakah semua hadir? Hadir. Iya. Tetapi Ibu lebih memastikan lagi, Ibu akan mengambil absen apakah semua hadir atau tidak. Iya. Yang pertama Anderson Asih, Hadir Ibu. Bernardus Asih, Hadir Ibu. Orie, Hadir Ibu Guru. Matilda Sagai, Hadir Ibu Guru. Mikael Asih, Hadir. Markus Yare, Hadir Ibu. Octavianus Asih, Hadir Ibu. Otis Wantrat Yapen, Hadir Ibu. Randes Agere, Hadir Ibu. Julius Dabore, Hadir Ibu. Yulianti Dabore, Hadir Ibu. Zek Orie. Hadir. Iya. Baik sekali. Hari ini semuanya hadir. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar hari ini. Iya. Sebelum Ibu masuk dengan materi, Ibu minta semua bangkit berdiri. Iya. Cek apakah kalian sudah rapi atau belum. Di bagian belakang, silakan berdiri. Iya. Cek seragamnya sudah rapi. Iya. Hari ini kita hari apa? Hari Senin. Duduk. Iya, hari ini hari Senin. Setiap hari Senin itu kita pakai pakaian seragam apa? Biru putih. Iya, kita memakai seragam biru putih. Iya. Tetapi kita punya ada kesepakatan di dalam kelas. Ibu mau bertanya, kesepakatan apa kita di dalam kelas? Ayo, kesepakatan apa? Dalam bolos sekolah. Iya, kesempatan kita bersama yaitu tidak boleh bolos sekolah. Apa lagi? Tidak boleh Boleh. Tidak boleh apa? Tidak Apa boleh lagi? bermain di kelas. Tidak boleh bermain di kelas mengganggu teman. Apa lagi? Iya, pada saat main akademik tidak boleh di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar, tidak boleh. Berarti itu kesepakatan kita di dalam kelas harus kita lakukan. Kita harus melaksanakan. Bisa? Bisa. Iya, tepuk tangan. Tentang apa? Iya, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia alam ekonomi. Iya. Minggu lalu kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yaitu alam dan ekonomi. Namun hari ini Ibu akan membawa materi tentang kebutuhan manusia. Iya.
Ibu akan mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kompetensi dasar kita hari ini mengidentifikasi kebutuhan manusia dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kemudian yang kedua menyebutkan jenis-jenis kebutuhan. Kemudian yang ketiga menyebutkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Iya. Tetapi ibu akan bagi kalian dulu dalam bentuk kelompok. Sebelum ibu masuk dengan materi. Iya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi ibu ada bagikan dalam bentuk 3 kelompok. Iya. Kelompok 1 di sebelah sini dan kelompok 2 sebelah sini dan kelompok 3 sebelah sini. Iya. Kelompok 1 berjumlah 4 orang dan kelompok 2 berjumlah 5 dan kelompok 3 berjumlah 5. Iya. Mulai dalam bentuk kelompok sekarang. Jangan dengan mulut. Cukup tangan dan kaki yang boleh. Ya. Tetapi ibu harap sebelum kita mulai dengan materi, ibu ada punya sedikit video singkat tentang pembawaan materi kita hari ini. Adalah hal-hal yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk menambah kenyamanan dan kesenangan. Kita perlu tahu ada 3 jenis kebutuhan manusia. Pertama adalah kebutuhan pokok atau primer seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Lalu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan tidak mutlak harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan kendaraan pribadi, perhiasan, dan hiburan. Lalu mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia. Kebutuhan manusia akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Contohnya bayi membutuhkan ASI dan popok, sedangkan orang dewasa membutuhkan makanan yang lebih bergizi dan tempat tinggal yang lebih nyaman. Faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin. Kebutuhan manusia juga berbeda berdasarkan jenis kelamin. Contohnya laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan pakaian yang berbeda. Faktor yang ketiga yaitu pekerjaan. Kebutuhan manusia akan berbeda-beda tergantung pada pekerjaannya. Contohnya seorang pekerja kantoran membutuhkan komputer dan alat tulis, sedangkan seorang petani membutuhkan cangkul dan traktor. Setelah itu, tingkat pendapatan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, orang yang tinggal di daerah dingin membutuhkan pakaian yang lebih tebal dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa benda, jasa, atau kegiatan. Alat pemuas kebutuhan yang pertama yaitu benda. Contoh benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat elektronik. Yang kedua adalah jasa. Contoh jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah jasa di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan hiburan. Yang ketiga yaitu kegiatan. Contoh kegiatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah mencari nafkah, belajar, berolahraga, dan bersosialisasi. Demikianlah pembahasan tentang kebutuhan manusia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Ingatlah bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Penting bagi kita untuk memahami kebutuhan diri sendiri dan berusaha untuk memenuhinya dengan cara yang terbaik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Ibu, Tuhan manusia. Iya, Ibu akan membagikan buku untuk tiap-tiap kelompok. Iya. Materi kita hari ini tentang kebutuhan manusia. Adalah kebutuhan yang harus kita penuhi, bukan keinginan. Berbeda. Keinginan berarti kita kalau melihat sesuatu kita ingin, beda dengan kebutuhan. Kebutuhan itu kita harus penuhi. Kayak misalnya sekarang anak-anak ingin mau pergi ke sekolah, berarti harus membutuhkan apa? Pensil, buku, makan, minum, sarapan, uang ojek baru bisa datang ke sekolah untuk belajar. Jadi itu adalah kebutuhan manusia. Beda dengan keinginan. Kalau misalnya itu keinginan, kita melihat teman kita memakai HP Android atau HP iPhone 16. Berarti saya juga ingin ingin HP yang itu. Berarti itu keinginan. Tapi keinginan kita lihat dulu kita punya kebutuhan yang lain. Bisakah tidak? Tadi kayak slide video menunjukkan bahwa kebutuhan itu tidak mengenal usia. Kebutuhan kita ya sekarang yang di bangku sekolah adalah kebutuhan untuk memiliki buku belajar, tas sekolah, sepatu sekolah, dan juga seragam. Iya. Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu membahas tentang kebutuhan primer. Dan kelompok kedua tentang kebutuhan sekunder. Dan kelompok tiga membahas tentang kebutuhan tersier. Iya. Dari tiap-tiap kebutuhan ini, kebutuhan primer menjelaskan pengertiannya dan berikan contohnya. Kebutuhan primer itu apa dan berikan contoh. Itu tugas kelompok pertama tentang kebutuhan primer. Iya. Kebutuhan sekunder untuk kelompok 2 itu menjelaskan apa itu pengertian kebutuhan sekunder dan juga berikan contohnya. Bisa mengerti? Kelompok 1 mengerti? Iya, suaranya besar. Semangat. Kelompok 3. Ibu kasih tugas kelompok 3 pembahasannya tentang kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah apa? Dan berikan contohnya. Iya, bisa mengerti? Memahami bisa? Iya. Kemudian 3 kelompok ini Ibu akan minta setiap kelompok akan mempresentasikan di depan dan Ibu minta 2 orang untuk mempresentasikan. Tetapi Ibu akan membahas materi kita. Konsep kebutuhan manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama, jenis kebutuhan manusia secara primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup. Yang tadi Ibu bilang makan, minum, pakaian. Kemudian kebutuhan sekunder itu kebutuhan tambahan yang muncul ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan itu seperti buku pelajaran atau sepatu sekolah. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan seperti barang mewah. Sesuatu barang benda yang mewah. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia bervariasi, yaitu antar individu yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kelangkaan sumber daya, manusia melakukan pengorbanan karena alat memuas kebutuhan
sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan kita ini tidak terbatas. Misalnya, kita harus makan setiap hari, toh? Kita harus makan setiap hari untuk pergi ke sekolah sarapan. Tetapi terkadang kebutuhan kita di rumah, orang tua kita di rumah juga ada juga terbatas yang lain-lain. Jadi itulah kebutuhan kita yang sehari-hari itu tidak mengenal batas. Iya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia melaksanakan yaitu kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kemudian kegiatan distribusi, kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dan konsumsi, kegiatannya untuk memakai atau menghabiskan barang dan jasa. Iya, ilmu pengetahuan, kewirausahaan, teknologi itu dia memahami tentang berbagai kegiatan. Di sini ada memiliki ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, contohnya bekerja mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian mengelola sumber daya alam untuk kehidupan hidup. Iya, materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu harap ketika presentasi tugas kelompok 1, 2, dan 3 mampu untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Iya. Kelompok 1, 2, dan 3 Ibu memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan hasil kelompok. Mulai dari sekarang. Iya. Kerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo. Iya. Ibu minta dari 3 kelompok ini, apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Iya. Pasti Ibu bingung nih, mau panggil kelompok mana yang mau duluan. Tetapi di sini Ibu punya undian ada. Iya, siapa yang cabut nomor 1, maka dia yang mempresentasikan hasil diskusinya yang di depan yang nomor 1. Yang cabut undian nomor 2, maka dia yang nomor 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Sama halnya juga dengan undian yang ketiga. Iya, jadi kita tidak pilih-pilih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tidak. Di sini ada undian. Iya, Ibu minta dari tiap-tiap kelompok, ketua-ketua kelompok ambil undian di depan. Ayo, pilih. Iya. Sekarang semua
pengertiannya. Kita tepuk tangan dulu. Apa dulu? Iya. Kelompok undian yang dapat nomor 1 siapa? Oh, kelompok 2 dari kelompok Markus. Iya. 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu kebutuhan sekunder. Kita aplaus dulu untuk kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder silakan. Iya. Yang satu membaca pengertiannya dan satu membacakan contohnya. Ya. Harap kelompok 1 dan kelompok 3 tenang ya. Ini hasil diskusi daripada kelompok 2. Kebutuhan sekunder. Iya. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang muncul karena primer terpenuhi. Iya, maaf. Iya, teman-teman, kami dari kelompok 2 kebutuhan sekunder akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisa? Iya, silakan. Halo teman-teman. Iya, silakan. Halo teman-teman, Kami dari kelompok kami dari kelompok 2 ini mau mempresentasikan kami akan membacakan diskusi kami. Iya, silakan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang muncul karena primer terpenuhi. Silakan. Contohnya seperti apa? Contohnya buku pelajaran, misalnya perlengkapan sekolah. Iya, baik sekali. Buku contohnya buku pelajaran, sepatu, tas sekolah. Iya, baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok 2 berhasil diskusinya. Silakan duduk. Iya, kelompok 2 mantap sekali, baik. Iya. Yang ambil undian nomor 2. Kebutuhan apa? Iya, kebutuhan primer. Silakan kelompok 1 tentang kebutuhan primer. Kita tepuk tangan dulu. Iya. Iya. Dan halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Hai. Iya. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Iya. Kebutuhan primer. Iya, kebutuhan primer adalah apa? Suara besar. Tidak. Kebutuhan primer adalah Kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup. Iya. Contohnya seperti apa? Pokoknya kita makan pakaian. Iya. Contohnya kita makan, minum, dan pakaian. Iya. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Semangat. Iya. Undian yang terakhir ketiga. Kelompok 3. Iya, dipersilakan. Iya. Kita aplaus dulu, tepuk tangan dulu. Iya, sedikit ke sini sedikit. Iya, buat teman-teman juga yang di sini bisa melihat. Iya. Kebutuhan. Tersier Iya, adalah kebutuhan tersier. kebutuhan akan barang menahan dan
penuhi. Bisa gunakan kebutuhan mewah yang tak bisa dihindarkan. Nah, harus menemukan kebutuhan yang mewah yang harus bisa tidak dihindarkan. Iya. Silakan. Contohnya seperti apa? contohnya mobil mewah, kapal, pesiar, jet pribadi. Iya, kapal dan jet pribadi. Itu contohnya kebutuhan tersier. Iya, kita tepuk tangan dulu. Iya, kita tadi mempelajari tentang kebutuhan manusia. Iya, materi yang kita belajar tadi diskusi kelompok yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Iya, kebutuhan manusia yang tadi terdiri atas berapa? Siapa yang mau jawab? Ibu akan kasih hadiah. Iya, kebutuhan apa itu berdasarkan tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 2, kelompok 3. Tadi kita berbicara tentang materi tentang apa tadi? Kebutuhan manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Iya, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Siapa lagi? Kebutuhan manusia itu terdiri atas berapa? Atas 3. Apa itu? Kebutuhan manusia ada 3, yaitu primer, sekunder, tersier. Mantap, tepuk tangan. Iya. Yang di bagian sini, apa itu kebutuhan? Kebutuhan manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan kita ada 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Ibu mengamati pembahasan kita di hari ini dari kelompok 1, 2, dan 3 pembahasan materi kita hari ini, maka ibu simpulkan bahwa materi tentang kebutuhan manusia itu selalu kita penuhi dan terdiri atas 3, yaitu kebutuhan berdasarkan jenis, yaitu kebutuhan secara kebutuhan primer, kebutuhan apa? Sekunder dan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang berdasarkan makanan, minuman, dan sekunder berdasarkan satu pemenuhan primer telah terpenuhi, dan kebutuhan sekunder kita punya kebutuhan yang harus diinginkan seperti kita punya datang ke sekolah, memakai sepatu, seragam sekolah, dan kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berupa barang mewah seperti tadi dibilang dari kelompok 3, jet pribadi, HP iPhone 16, kemudian punya mobil mewah,
motor yang besar, itulah kebutuhan mewah. Iya. Maka sebelum ibu mengakhiri materi kita di hari ini, ibu akan memberikan tugas. Ibu akan memberikan tugas. Tugas yang ibu berikan ini secara individu, tidak kelompok. Jadi ibu harap tugas yang ibu berikan sebentar ibu tulis di papan. Anak-anak diharapkan untuk kerja di rumah. Pulang langsung kerja, jangan main. Karena apa? Kalau sudah pulang ke rumah itu banyak main, dan juga di rumah itu biasanya bukan materi pelajaran yang kamu belajar hari ini, cuma mata pelajaran ibu saja. Ada mata pelajaran yang lain lagi. Betul kan tidak? Iya, pasti sudah tidak ingat lagi bahwa ada tugas yang ibu berikan hari ini. Iya, untuk itu ibu minta angkat buku dan pena, catat di depannya ibu berikan tugas. Iya. Tugas yang pertama yaitu ibu minta menjelaskan pengertian kebutuhan dan berikan contohnya. Kemudian tugas yang kedua, sebutkan kebutuhan manusia berdasarkan jenis-jenisnya. Iya, itu tugas kita. Jadi ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas di rumah. Iya. Untuk mengakhiri pelajaran kita di hari ini, ibu minta semuanya berdiri. Iya, ada jarak sedikit. Iya, kita menyanyi semua berhadapan melihat ke depan. Iya, semua lihat ke depan. Kita akan mengakhiri pelajaran materi kita hari ini. Ibu minta kita menyanyi sebuah lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3.
kita dalam doa untuk menutup pelajaran kita di hari ini. Iya, ibu harap semua tenang, duduk yang tenang, yang rapi. Ya, Saya tenang tidur sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. berdoa mulai. Terima kasih, Sret. Iya. Hari ini kita telah selesai belajar. Iya, untuk kelas. Siap kepada guru Islam. Hari ini telah usai. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Dadah. Perkenalkan, nama saya Kerlin Polatu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap kedua tahun 2025, asal LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya telah melakukan praktik pembelajaran dengan materi pokok aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Terima kasih.